Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asbai Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mama tadi bicara apa sama kamu? Tanya Devan saat sudah berada di dalam kamar. Nggak bicara apa-apa kok, Tuan, jawab Ana sambil menunduk. Bohong, ucap Devan yang melihat ada yang tengah disembunyikan oleh Ana. Nggak Tuan, ucap Ana mengelak. Coba lihat aku kalau sedang menjawab, ucap Devan. Ana memejamkan matanya sejenak, kemudian ia mendongakkan kepalanya. Mama, bicara apa? Tanya Devan sekali lagi. Memem, itu, Memem, Nyonya tadi bilang katanya cara kerja saya bagus. Nyonya suka, jawab Ana asal-asalan. Ana tak mau mengatakan yang sebenarnya. Cukup hanya dia saja yang tahu. Kamu serius Mama bicara seperti itu? Tanya Devan menatap Ana seolah sedang mengintimidasi. Ana mengangguk dengan cepat. Iya Tuan, ucap Ana. Ana, panggil Devan. Iya Tuan, ada apa? Tanya Ana. Berjanjilah padaku, ucap Devan. Ana mengernyitkan keningnya. Berjanji tentang apa, Tuan? Tanya Ana. Berjanjilah kalau kamu nggak akan pernah pergi dariku, ucap Devan. Lah, saya kan masih punya hutang sama Tuan muda. Mana mungkin saya mau pergi gitu aja ninggalin hutang saya, celetuk Ana. Kalau sudah lunas, jawab Devan. Ana terdiam. Berjanjilah, Ana, pinta Devan saat melihat Ana terdiam. Memem, memangnya kenapa, Tuan? Maksud saya kenapa saya harus berjanji? Ucap Ana bingung. Kamu nggak mau? Tanya Devan balik. Mendengar ucapan Devan, Ana lalu menggelengkan kepalanya. Bukannya saya nggak mau, Tuan. Masalahnya kenapa saya harus berjanji? Ucap Ana. Aku mau kamu tetap ada bersamaku di sini, meski suatu hari nanti hutangmu sudah lunas, ucap Devan. Ana memahami perkataan Devan dan ia berpikir sejenak. Memem, maaf Tuan. Saya bukannya menolak untuk berjanji. Tapi, saya kan nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Siapa tahu saja di masa yang akan datang saya berhenti bekerja dan saya ingin membuat usaha sendiri agar bisa mandiri dan tak bergantungan pada orang lain. Dan sepertinya sekarang saya nggak bisa berjanji, ucap Ana. Mendengar hal itu membuat Devan merasa takut bukan main. Ia takut Ana pergi meninggalkannya. Kamu nggak akan berhenti bekerja di sini, kamu akan tetap di sini, Ana, ucap Devan lagi. Itu tadi kan masih perkiraan saya aja, Tuan. Saya juga kan belum pasti akan langsung berhenti bekerja saat hutang saya sudah lunas suatu hari nanti, jawab Ana. Nggak ada perkiraan seperti itu. Aku yakin pasti suatu saat kamu memiliki niat untuk berhenti bekerja. Ana, dengarkan aku. Kalau kamu memang mau membuat usaha, katakan saja usaha apa yang kamu inginkan. Aku akan membuatkannya untukmu, ucap Devan dengan tatapan serius. Mendengar hal itu, entah mengapa Ana menjadi teringat dengan ucapan Areta tempo hari, yang katanya. Tuan muda itu menyukai Ana. Bersamaan dengan itu, ucapan Diva terngiang-ngiang di telinga Ana. Nggak mungkin Tuan muda suka sama aku kan? Gumam Ana dalam hati. Sadar Ana, kamu cuma pembantu. Mungkin Devan ngomong begitu karena kasihan sama nasib kamu doang bukan karena punya perasaan lebih ke kamu, batin Ana lagi. Ana, ucap Devan saat Ana tak kunjung menjawab ucapannya dan malah melamun. Nggak perlu Tuan. Kalau Tuan muda yang buat, itu namanya usaha milik Tuan muda bukan milik saya, ucap Ana. Devan menggeleng, aku akan membuatkan usaha itu dari hasil gajimu, ucap Devan. Lah, gaji saya kan buat nyicil hutang Tuan, ucap Ana. Separuh gajimu untuk membayar hutang dan separuhnya untuk membuat usaha yang kamu inginkan, ucap Devan lagi. Sudahlah Tuan, lupakan saja masalah usaha tadi, lagian membangun usaha itu modalnya nggak sedikit.
Sekarang intinya begini saja, gaji saya untuk membayar hutang saja dulu, ucap Ana. Kalau itu yang kamu inginkan, berarti sekarang kamu harus berjanji, ucap Devan. Ana bingung. Kenapa sih Devan sangat menginginkan Ana berjanji? Sebenarnya Tuan Muda kenapa, sih? Dari tadi Tuan Muda menyuruh saya untuk berjanji, celetuk Ana sedikit kesal. Aku menyukaimu, Ana. Itulah kenapa aku menyuruh kamu untuk berjanji agar tak pergi meninggalkan aku, ucap Devan dengan satu tarikan nafas. Sebenarnya Devan masih belum siap mengutarakan isi hatinya, tapi mungkin saja inilah waktu yang tepat untuk Devan mengatakan yang sebenarnya. Duar, dek-dek, jantung Ana mendadak berdetak lebih cepat. Ana terdiam mematung setelah mendengar pengakuan Devan. Benar, ternyata ucapan Aretha tempo hari itu benar, kalau Devan ternyata menyukainya. Setelah terdiam beberapa menit, Ana mencoba untuk menetralkan detak jantungnya. Ana terkekeh, haha, maaf Tuan. Apa saya nggak salah dengar? Tanya Ana. Devan menggeleng, nggak, Ana. Aku menyukaimu sejak awal kamu bekerja menjadi asistenku. Sekarang sampai selamanya aku mau kamu tetap ada bersamaku, ucap Devan sembari memegang bahu Ana. Tuan Muda, saya hanyalah seorang pembantu. Saya nggak pantas buat seorang pengusaha seperti Anda, ucap Ana. Siapa yang bilang seperti itu? Mau kamu menjadi apapun Ana, saya akan tetap menyukai kamu. Kamu jangan mendengar ucapan orang di luar sana, mereka berbicara seperti itu karena mereka merasa iri padamu, ucap Devan. Sudahlah, Tuan. Lebih baik Tuan Muda hilangkan saja rasa suka itu pada saya dan anggap saya sebagai pembantu seperti pembantu lainnya, ucap Ana. Devan menggeleng, itu nggak akan pernah terjadi, Ana. Aku sudah terlanjur mencintaimu, sekarang sampai selamanya, ucap Devan. Maaf, Tuan Muda, tapi, saya nggak bisa membalas cinta Tuan Muda. Saya permisi dulu Tuan. Kebetulan sudah sore, saya akan membantu pekerjaan di dapur dulu, ucap Ana. Kemudian Ana berlalu pergi. Ana, panggil Devan. Namun, Ana sudah pergi meninggalkan kamar Devan. Di luar kamar Devan, Ana menatap pintu kamar Devan dengan perasaan yang sulit untuk diartikan. Saya emang ada rasa juga buat Tuan Muda, tapi maaf Tuan Muda, Nyonya Diva sepertinya nggak suka sama saya, lebih baik saya pendam saja rasa ini. Saya nggak mau kalau nantinya semua ini malah jadi masalah besar, gumam Ana. Ana menghela nafasnya, kemudian ia beranjak pergi dari sana. Prang. Devan membanting vas bunga yang berada di atas meja. Mama, ini semua gara-gara Mama, ucap Devan dengan tatapan penuh amarah. Yah, Devan sebenarnya mendengar semua ucapan Diva. Devan tahu kalau Ana tadi berbohong. Devan juga awalnya sudah menebak kalau Diva tidak setuju kalau Devan sampai berpasangan dengan Ana. Inilah alasan mengapa sebenarnya Devan belum mengungkapkan perasaannya pada Ana. Devan ingin membuat Diva menerima dan merestui kalau Devan ingin menikahi Ana. Setelah mendapat restu barulah Devan mengutarakan perasaannya pada Ana. Tapi Devan sudah terlanjur mengutarakan perasaannya hari ini pada Ana. Dan Ana menolaknya mentah-mentah dan itu pasti karena ucapan mamanya tadi. Sialan. Cahaya terbit matahari tampak begitu cerah, tapi tak secerah hati Devan pagi ini. Pagi-pagi begini Devan sudah berada di balkon kamarnya dengan ditemani sebotol alkohol. Yah, tadi malam Devan tak bisa tertidur. Dan Devan menyuruh Ferdian untuk membelikannya 3 botol sekaligus minuman alkohol. Dan pagi ini minuman itu masih tersisa 1 botol di hadapan Devan. Devan fokus menatap langit-langit dan entah apa yang sedang ia pikiran. Intinya, dia sedang tak baik-baik saja saat ini. Ana berada di luar kamar Devan. Sebelum membuka pintu, Ana menarik nafasnya dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Huf, bismillah, ucap Ana dalam hati. Ceklek, Ana membuka pintu, kemudian ia melihat ke seluruh kamar.
Devan sudah tak ada di ranjangnya. Di lantai ada pecahan vas bunga yang berantakan. Ana semalam tak ke kamar Devan, karena Devan makan malam bersama keluarga. Dan Devan pun mendiamkan Ana dan tak menyuruh Ana ke kamarnya. Alhasil Ana semalam jadi kepikiran dan ia juga sampai susah untuk tidur. Apa tuan muda marah gara-gara aku menolaknya kemarin? Ucap Ana dalam hati. Ana cemas. Ana pun lantas mencari Devan. Ana menuju ke kamar mandi, tapi tak ada suara apapun di dalam sana. Ana pun memberanikan diri untuk membuka kamar mandi itu. Ceklek, tak ada siapapun. Tuan muda, kemana? Ucap Ana yang semakin cemas. Ana pun langsung berlari untuk mengecek di balkon. Dan Ana merasa lega saat melihat Devan berada di sana. Devan menoleh ke arah Ana yang kelihatan ngos-ngosan karena berlari. Kamu kenapa? Tanya Devan sambil mengernyitkan keningnya. Ana mendelik, enggak apa-apa tuan, ucap Ana yang masih berusaha mengatur nafasnya. Devan pun diam sambil menatap Ana sejenak. Kemudian, Devan mengalihkan pandangannya dan mengambil botol alkohol di hadapannya. Ana melihat itu spontan membuka suara, tuan muda yang, Ana langsung menghentikan ucapannya saat sadar ia ingin melarang Devan untuk tak meminum alkohol itu, tapi dia itu siapa? Apa punya hak untuk melarang-larang? Alhasil Ana tak meneruskan ucapannya. Devan sudah meneguk alkohol itu, ada apa? Tanya Devan. Ana menggeleng, nggak jadi, tuan, ucap Ana ambigu. Dengan hanya memperhatikan gerak-gerik Ana saja Devan sebenarnya paham kalau Ana ingin melarangnya. Tapi, kenapa Ana tak meneruskan ucapannya? Jika Ana melarang pasti Devan langsung tak meminum alkohol itu. Saya permisi mau beres-beres dulu tuan, ucap Ana berlalu pergi. Untung aja belum keucap semuanya, gumam Ana. Aku ingin lari pagi. Siapkan pakaianku, ucap Devan tepat di belakang Ana. Ana langsung spontan menoleh. Siap tuan, ucap Ana gugup. Cepet banget geraknya nih orang. Tiba-tiba udah ada di belakang aja, batin Ana. Ana langsung melangkah pergi untuk menyiapkan pakaian jogging untuk Devan. Ana kini merapikan ranjang Devan dan saat Devan keluar kamar mandi dan ingin berganti pakaian, pandangan Ana tak sengaja melihat luka di pinggir tangan Devan. Tangan tuan muda, kenapa? Tanya Ana sambil melihat ke arah tangan Devan. Tadi, perasaan tangan Devan tidak kenapa-napa. Apa Ana saja yang tak melihat kalau tangan Devan itu terluka? Devan lantas melihat ke arah tangannya, terluka. Jawab Devan singkat. Ana dengan cepat menghampiri Devan, kenapa bisa terluka, tuan? Sebentar saya ambilkan obat dulu. Ucap Ana berjalan cepat untuk mengambil kotak P3K. Ana menyuruh Devan agar duduk di sofa, Devan menurut. Lagian tuan muda ngapain pakai banting-banting vas bunga segala, ujung-ujungnya luka kan, omel Ana tanpa sadar. Devan hanya fokus dan memperhatikan Ana yang sedang mengomel. Ana pun begitu telaten mengobati luka di tangan Devan. Mendapatkan perhatian seperti itu, tentu saja membuat Devan semakin jatuh cinta dengan Ana. Padahal, Ana sebenarnya bersikap seperti itu karena dia adalah asisten Devan. Tapi, meski begitu Ana juga memiliki rasa khawatir dan cemas pada Devan. Selesai, ucap Ana. Ana mendongakkan kepalanya setelah selesai membalut luka Devan dengan perban kecil. Dan saat itu Devan tengah menatap Ana begitu dalam. Ana jadi salah tingkah dan langsung sadar bahwa jarak mereka terlalu dekat. Ana langsung berniat untuk melanjutkan merapikan ranjang. Terima kasih, Ana, ucap Devan. Ana mengangguk dengan cepat, iya tuan. Kemudian setelah itu Ana buru-buru pergi dari hadapan Devan. Devan melihat Ana merapikan ranjangnya, kemudian Devan beralih menatap lukanya yang barusan diobati oleh Ana. Devan tersenyum. Devan yang tadinya merasa tak baik-baik saja, sekarang rasa itu langsung hilang seketika dan berubah menjadi rasa senang dalam hatinya.
Setelah itu Devan bergegas untuk mengganti pakaian dan akan pergi untuk lari pagi. Temani aku lari pagi, ucap Devan setelah selesai berganti pakaian. Ana mengangguk, baik tuan, jawab Ana yang sudah selesai juga berberes-beres. Ana pun mengikuti langkah Devan. Tak membutuhkan waktu lama. Devan dan Ana sudah sampai di tempat jogging khusus. Di sana banyak orang juga yang sedang jogging. Tuan, saya tungguin di bangku itu aja ya, ucap Ana menunjuk bangku yang tak jauh dari tempatnya saat ini. Devan mengangguk, tunggu aku di sana dan jangan kemana-mana, ucap Devan sebelum ia berlari untuk jogging. Iya tuan muda, ucap Ana. Setelah itu Ana pun menuju bangku itu dan Devan berlari untuk jogging. Ana memperhatikan area sekitarnya. Banyak juga yang jogging, gumamnya. Ana juga melihat Devan tak jauh dari sana, sepertinya Devan sudah mulai mengeluarkan keringat. Ternyata, banyak pasang mata juga yang diam-diam sedang memperhatikan Devan. Ana jadi kesal sendiri saat ada kedua gadis yang diam-diam memotret Devan. Kenapa aku jadi kesel begini, ucap Ana saat sadar dengan apa yang dirasakannya saat ini. Devan menghampiri Ana. Ana, panggil Devan. Apa? Jawab Ana saat melihat Devan sudah berada di hadapannya. Devan mengerutkan keningnya, apa Devan tak salah dengar dengan apa yang Ana ucapkan barusan. Tak seperti biasanya dia menjawab panggilan Devan seperti itu. Aps, maaf tuan muda, ucap Ana meminta maaf, karena jawabannya barusan terdengar kurang sopan. Devan mengangguk, memem, tuan muda, mau minum? Tanya Ana agar suasana tak terasa tegang. Devan mengangguk lagi, bukakan. Pinta Devan. Ana pun mengangguk dan langsung membuka botol air mineral itu dan memberikannya pada Devan. Tuan muda, ini handuk kecilnya, ucap Ana memberikan handuk kecil pada Devan agar ia mengelap keringatnya yang menetes itu. Devan malah mendekatkan wajahnya ke arah Ana, agar Ana yang mengelap keringatnya. Namun, Ana tak paham dan malah bingung. Saat ini banyak pasang mata yang sedang memperhatikan mereka berdua. Terutama dua gadis yang memotret Devan tadi, mereka berdua seolah merasa cemburu karena ternyata Devan bersama Ana, yang mereka kira Ana adalah pacar Devan. Ana melirik ke arah dua gadis itu dengan tatapan tak suka. Melihat Ana yang diam saja, membuat Devan mengikuti kemana sorot mata Ana tertuju. Dua gadis itu langsung spontan berteriak saat Devan ikut melihat ke arah mereka. "Aak, gantengnya!" teriak mereka berdua. Ana kemudian melihat Devan yang sedang melihat ke arah mereka. Ana meremas handuk kecil di tangannya dengan sangat kuat. Devan pun beralih kembali menatap ke arah Ana. Devan juga melihat Ana yang meremas handuk itu. Devan dengan cepat langsung paham. Apa dia cemburu? Batin Devan. Awas, handuknya nanti sobek, ucap Devan sambil tersenyum. Ana yang lagi-lagi hilang kendali itu langsung sadar dengan apa yang dia perbuat. Ana melihat ke arah Devan yang sedang tersenyum. Memem. Maaf tuan, ucap Ana dengan rasa gugup. Ana jadi takut kalau Devan berpikiran yang tidak-tidak. Botnol ha banget kamu, Ana. Kenapa kamu jadi nggak bisa mengontrol diri kamu begini, omel Ana dalam hati. Devan meraih tangan Ana yang sedang memegang handuk itu, kemudian Devan mengarahkan tangan Ana untuk mengelap keringat Devan. Ana hanya terdiam mematung saat Devan melakukan hal itu. Devan, panggil seseorang. Yang punya nama pun langsung menoleh ke arah sumber suara yang tengah memanggilnya. Dek. Devan terkejut saat melihat siapa yang baru saja memanggilnya itu. Dek. Devan terkejut saat melihat siapa yang baru saja memanggilnya itu. Apa dia tak salah lihat? Devan langsung berdiri dari duduknya lantaran ia tak percaya dengan kehadiran Fiona. Dan Fiona dengan rasa percaya diri memeluk Devan dengan sangat erat. Devan, aku rindu sama kamu, ucap Fiona dengan entengnya. Siapa dia? Mukanya kayak nggak asing. Aku kayak pernah lihat tapi di mana? Batin Ana bertanya-tanya.
Devan yang mendapat pelukan itu hanya mematung, kemudian dengan cepat Devan menjauhkan tubuh Fiona agar tak memeluknya. Fiona terkejut dengan apa yang Devan lakukan. Tapi, Fiona paham kalau Devan mungkin masih merasa kecewa padanya. Karena saat itu Fiona tanpa sebab pergi begitu saja saat tepat di hari acara pernikahannya bersama Devan. "Van, aku minta maaf, aku tahu aku salah," ucap Fiona sambil menatap Devan. Anna hanya terdiam dan menyimak mereka berdua. Di sana wajah Devan berubah 99%. Tadi sebelum Fiona datang, Devan sangat terlihat bahagia dan ceria. Namun, saat ini wajah Devan berubah menjadi datar sedatar-datarnya. Devan saat ini tengah menahan rasa emosinya. "Ayo kita pergi." Devan tak merespon ucapan Fiona dan malah meraih pergelangan tangan Anna dan membawa Anna pergi dari sana. Fiona tidak tinggal diam. "Devan, aku mohon dengerin penjelasan aku dulu. Aku saat itu nggak ada niat buat pergi ninggalin kamu, Van. Aku punya alasan kenapa aku pergi saat itu," ucap Fiona sambil masih mengikuti langkah Devan. Devan menghentikan langkahnya. Devan sebenarnya penasaran dengan alasan Fiona. Tapi, saat ini Devan ingin menjaga perasaan Anna. "Van, saat itu aku terpaksa harus pergi. Aku nggak punya banyak waktu," potong Devan. Devan kembali menarik tangan Anna untuk segera memasuki mobil. "Devan. Devan," panggil Fiona, tapi tak dihiraukan oleh Devan. Devan langsung menancap gas meninggalkan tempat jogging itu. Selama perjalanan pulang, tak ada pembicaraan antara Anna dan Devan. Anna pun tak berani bertanya mengenai wanita tadi. Lagian itu bukan urusan Anna. Jadi, buat apa Anna tanya-tanya, nanti dikira kepo. Sesampainya di mansion, Anna hanya mengikuti langkah Devan. Sesampainya mereka di tangga, Anna menghentikan langkahnya dan Devan menyadari hal itu. "Ada apa?" tanya Devan menoleh ke arah Anna. "Memem, tuan muda mau sarapan pakai apa hari ini?" tanya Anna. "Apa saja. Selagi kamu yang membuatkan aku pasti akan memakannya," ucap Devan tapi dengan wajah yang terlihat datar. Mendengar hal itu Anna senangnya bukan main. Tapi ia berusaha untuk tetap terlihat biasa saja. Ia harus tetap bisa mengontrol diri. "Oh, baik tuan muda. Kalau begitu biar saya siapkan sarapan dulu untuk tuan muda," ucap Anna. Devan mengangguk. "Aku tunggu di kamar," ucap Devan. "Iya, tuan muda," jawab Anna. Anna pun kemudian beranjak pergi dari hadapan Devan dan bergegas menuju dapur untuk membuatkan Devan sarapan. Devan menatap Anna dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian, setelah Anna tak lagi terlihat, Devan segera menaiki tangga dan menuju ke kamarnya. Devan masih memikirkan Fiona. Devan memang kecewa pada Fiona, tapi dia sangatlah penasaran apa sebenarnya alasan dia pergi saat itu. Devan lantas menuju kamar mandi dan berendam di sana. Devan memejamkan matanya dengan isi pikiran yang melayang kemana-mana. "Brak, kenapa dia kembali di saat aku sudah melupakan semuanya?" ucap Devan dengan diselimuti rasa emosi. Bayangkan, 4 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk Devan bisa melupakan kenangan pahit itu. Tapi, setelah Devan sudah bisa melupakan semuanya dan Devan sudah mulai merasakan bahagia dengan adanya kehadiran Anna, Devan malah mendapat berbagai macam ujian. Yang pertama ia diuji oleh ketidaksetujuan Diva terhadap Anna dan yang kedua ia diuji dengan kehadiran Fiona yang kembali setelah 4 tahun lamanya menghilang dari kehidupan Devan. Apakah Devan tak berhak mendapatkan kebahagiaan? Beberapa menit berlalu. Devan sudah merebahkan tubuhnya di ranjang, tangannya sedari tadi bergerak memijat keningnya yang terasa pusing. Ceklek, Anna membuka kamar Devan sembari membawakan sarapan untuk Devan. Devan menyadari kalau Anna yang memasuki kamarnya. Devan lantas berganti posisi menjadi duduk. "Maaf tuan muda, pasti tuan muda udah lama nunggu," ucap Anna. Devan menggelengkan kepalanya. Anna melihat ke arah Devan. "Memem,
Ya sudah sekarang tuan muda sarapan dulu, ucap Ana. Devan tak banyak bicara. Ia langsung menuju sofa dan segera menyantap sarapan yang dibuatkan Ana. Ana merasa ada yang berbeda dari Devan. Sebenarnya, Ana merasakan hal itu sejak tadi, setelah Devan bertemu dengan Fiona. Tapi, Ana mencoba menepis jauh-jauh pikiran negatifnya. Tak terasa Ana melamun sudah cukup lama sampai tak menyadari kalau Devan telah selesai sarapan. Aku ingin pergi menemui Oma. Apa kamu mau ikut? Tanya Devan pada Ana. Ana menggeleng dengan cepat. Enggak tuan. Tuan muda saja yang menemui Oma. Saya mau lanjut beres-beres aja, ucap Ana. Aku tinggal dulu, ucap Devan. Dan Ana hanya mengangguk. Kemudian, Devan berlalu pergi. Ana menghela nafasnya. Sebenarnya wanita tadi siapa, sih? Gumam Ana. Ana lantas teringat dengan ucapan Areta yang pernah berkata bahwa Devan pernah ditinggal mempelai wanita saat acara pernikahannya. Dan Ana teringat juga dengan foto yang ia temukan di lantai kamar Devan saat itu. Apa jangan-jangan wanita itu adalah mantan kekasih tuan muda yang dulu pergi saat tepat di hari acara pernikahan mereka? Dan foto waktu itu persis dengan wanita tadi, ucap Ana lagi. Ana mendadak jadi lemas. Apa tuan muda masih mencintai wanita itu? Gumam Ana. Kalau emang, iya. Kenapa rasanya aku kayak gak ikhlas? Gumam Ana lagi kali ini sambil menunduk sedih. Ana pun spontan mendongak. Ana, kenapa kamu kayak gini? Kamu harus sadar, Ana. Kamu gak pantas buat tuan muda, kamu cuma seorang pembantu. Kalau tuan muda mau kembali sama masa lalunya ya biarkan saja, lagian kamu kan udah nolak tuan muda. Lebih baik kamu pendam aja rasa sukamu ini, ucap Ana pada dirinya sendiri. Ana pun mencoba menarik nafasnya dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Niatmu bekerja, agar hutangmu cepat lunas. Dan setelah lunas kamu bisa bebas, gumam Ana. Ana pun kemudian segera membangunkan semangatnya untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Bersambung.